Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman dan Bapak Ibu. Google untuk pembelajaran ada beberapa macam. Yang pertama adalah Google Form. Di Google Form ini dapat kita temukan di dalam akun kita ketika kita membuka browser Google. Kita cari di kanan atas, di sini ada tanda titik, kemudian kita klik. Di sini ada beberapa layanan yang bisa kita gunakan. Untuk selanjutnya kita memilih dengan logo Form. Namun apa itu Google Form? Google Form sendiri merupakan layanan dari Google yang memudahkan penggunanya dalam membuat survei. Survei itu diantaranya adalah kuesioner dengan berbasis online atau digital. Misalnya saja kita untuk keberagaman atau pembukuan kerja, untuk mempermudah dalam penggolongan, untuk mempermudah di dalam pemberkasan. Hal keseharian kita yang sering kita butuhkan di dalam sebuah kelompok adalah misalnya kita ingin mengadakan atau mendata sesuatu, sehingga kita akan nanti dipermudah di dalam memperoleh data tersebut. Fungsi-fungsi di dalam pembelajaran diantaranya adalah kita misalnya ingin mengumpulkan data, melakukan ulangan harian, cukup kita buat di sini di Google Form ini dengan mempermudah atau memperkecil penggunaan kertas atau less paper, dan mempermudah pula di dalam rekapitulasi jawaban. Sebuah contoh misalnya di sini adalah kita ingin mengumpulkan data mengenai sebuah angket yang akan kita tawarkan kepada teman-teman nanti. Beberapa kelengkapan kebutuhan pramuka, misalnya di sini ada judulnya adalah formulir kelengkapan administrasi Gudeg. Kemudian di bawah sini adalah ada penawaran yang kita sampaikan kepada teman-teman atau sekolah. Di sini ada paket 1, paket 2, paket 3. Untuk selanjutnya di sini adalah beberapa instrumen yang akan kita sampaikan. Misalnya nanti pemesan atau responden yang akan kita minta di sini akan menuliskan nama, kemudian paket yang dipilih. Paket itu berasal dari pilihan di dalam deskripsi yang sudah kita sampaikan ini. Untuk selanjutnya adalah nama pemesan. Ini adalah salah satu contoh angket yang kita berikan kepada sekolah atau teman-teman. Berikutnya nanti di sini sesudah responden itu menjawab, di sini nanti ada jawaban. Jadi jawaban akan otomatis terkumpul terekap di sini. Ada berapa orang yang menjawab. Di sini ada tambahan email yang menjawab. Selanjutnya di sini adalah nomor 1 tadi, nama sekolah yang menjawab ya, atau yang mengisi angket, kemudian paket yang dipilih. Untuk selanjutnya di sini adalah sebagaimana pertanyaan atau angket yang kita sampaikan ini. Nomor 3 adalah nama pemesan. Nah, hasil yang kita dapat adalah di sini nanti ada lambang ini, teman-teman dan Bapak Ibu. Di sini nanti kita akan memperoleh hasil dalam bentuk Excel. Nah, di sini adalah hasil dari jawaban atau hasil dari rangkuman responden yang sudah menjawab. Jadi di sini kita akan lebih memudahkan di dalam pembuatan angket karena jawabannya sudah terangkum tanpa kita memilih satu persatu. Misalnya dari grup WA kita mencari satu persatu jawaban dari responden yang kita sampaikan. Sama halnya juga misalnya kita melaksanakan ulangan harian atau ulangan tengah semester, bahkan ulangan akhir semester. Bisa juga kita membuat soal seperti ini. Jadi nanti siswa kita tinggal memilih isi atau jawaban yang sesuai. Baik Bapak Ibu, bagaimana cara membuat Google Form ini? Mari kita simak. Langkah utama atau langkah pertama yang kita lakukan adalah misalnya kita membuka browser. Di sini saya membuka browser, kemudian sesudah tampil seperti ini, kita
memilih atau klik Google App, ada titik 9 ini sebelah kanan atas, kita klik saja. Di sini ada beberapa layanan yang bisa kita gunakan karena kita akan belajar atau membuat semacam kuesioner. Kita memilih form di sini, kita klik. Berikutnya karena kita ingin membuat yang lembaran yang baru, maka di sini kita pilih yang kosong. Namun jika kita ingin melihat beberapa template atau bentuk, di sini kita bisa memilih atau melihat template yang mana yang akan kita sukai. Karena kita akan membuat yang baru, di sini kita klik tambah yang baru. Nah, di sini misalnya saja kita akan membuat soal ulangan harian misalnya. Kita formulir ini kita beri judul dulu, misalnya ulangan harian PJOK misalnya. Deskripsi ini bisa kita isikan berupa perintah atau petunjuk mengenai bagaimana nanti responden mengisi formulir yang akan kita berikan. Misalnya di sini kita berikan petunjuk, misalnya berilah tanda silang. Nah, di sini petunjuknya adalah berilah tanda silang pada jawaban yang paling benar. Berikutnya kita membuat pertanyaan. Misalnya saja di sini nomor 1, kita buat nomor 1. Nah, di sini misalnya saja kita membuat soal yang pertama. Anggota badan yang terlebih dahulu menyentuh matras pada saat melakukan gerakan guling depan adalah. Nah, ini adalah pertanyaan. Untuk berikutnya kita ingin membuat opsi jawaban pilihan ganda misalnya. Karena ini kita akan membuat soal pilihan ganda, maka di sini ada beberapa pilihan. Pilihan ini bisa kita pilih tanda panah ke bawah. Ini ada beberapa opsi, teman-teman. Karena kita ingin membuat pilihan ganda, maka kita pilih pilihan ganda di sini. Opsi 1 kita bisa isikan misalnya A. Jawaban yang akan kita berikan adalah kaki. Untuk menambahkan opsi itu kita pilih tambahkan opsi, kita klik. Nah, di sini akan tertambah, kemudian kita isi B. Misalnya kita tulis kepala. Kita tambahkan opsi lagi karena nanti opsionalnya adalah 4. Kepala, kemudian punggung misalnya. Tambah opsi lagi D. Tengkuk. Nah, ini adalah salah satu, misalnya nomor 1 adalah pilihan ganda. Kemudian jika kita ingin menambahkan atau meneruskan untuk soal yang kedua, misalnya ini bisa kita klik di sini duplikasikan, atau kita tambah di sini tambah pertanyaan. Nanti akan tertambahkan format soal yang kedua. Misalnya saja kita untuk saat ini kita ingin menambahkan kunci jawaban, kita bisa pilih setelan di sini. Nah, di sini adalah jadikan ini sebagai kuis, kita centang. Nah, di sini kemudian kita kembali ke pertanyaan. Nah, di sini sudah muncul tulisan kunci jawaban, maka di sini kita klik. Kemudian kita tambahkan kunci jawabannya. Anggota badan yang terlebih dahulu menyentuh matras pada saat melakukan gerakan guling, ini jawabannya adalah kaki misalnya, maka kita centang. Untuk selanjutnya di sini poin ini kita bisa pilih. Karena pilihan ganda ini kita satu jawaban atau satu soal poinnya 1, maka kita isikan, kita pilih poin 1. Berikutnya apabila kita ingin melanjutkan kepada pertanyaan kedua, ini ada 2 pilihan yang di sini bisa kita pilih tanda duplikasikan atau kita bisa pilih tambah. Misalnya saja di sini kita klik duplikasikan saja, maka di sini secara otomatis akan tercopy atau tersalin di lembar berikutnya. Untuk berikutnya di sini kita bisa
tulis soal nomor kedua, soal nomor 2 misalnya. Soal nomor 2. Misalnya saja soal kedua ini kita ingin menampilkan gambar. Di sebelah kanannya ada tab untuk memunculkan gambar, maka kita klik. Di sini ada beberapa pilihan. Misalnya kita ingin mengambil gambar dari gambar yang ada di dalam komputer kita, maka kita klik unggah di sini, kemudian kita cari. Nah, di sini ada gambar yang nantinya bisa kita gunakan untuk memberikan pertanyaan kepada responden atau siswa kita. Misalnya saja di sini kita pilih salah satu gambar. Nah, di sini sudah muncul gambar, teman-teman, sudah muncul gambar. Kemudian di sini misalnya kita tulis pertanyaan. Karena ini adalah sebagai contoh saja. Di sini kita lampirkan gambar, kemudian gambar tersebut kita beri pertanyaan untuk diisi. Misalnya saja di sini pertanyaannya adalah, pada gambar di bawah ini teman-temanmu sedang melakukan apa? Misalnya di sini option A, karena tadi sudah ada opsionalnya, A sedang melakukan, misalnya kita isikan kerja bakti. Kemudian B misalnya saja pembelajaran olahraga. Dari pertanyaan ini misalnya saja opsional jawabannya adalah kerja bakti, pembelajaran olahraga, senam, dan menari. Nah, ini kita bisa berikan kunci jawabannya misalnya adalah B. Untuk membuat kunci tersebut kita klik dulu kunci jawaban. Untuk selanjutnya kita pilih jawaban yang sesuai. Ini adalah pembelajaran olahraga. Ini dua soal ini adalah soal pilihan ganda. Karena pilihan ganda ini nilainya adalah 1, maka poin di sini bisa kita tuliskan 1. Berikutnya, apabila kita ingin menambahkan pertanyaan yang jawaban singkat atau esai, itu kita bisa klik tanda tambah di sini. Kita klik tanda tambah. Maka untuk soal yang ketiga kita bisa tuliskan di sini. Nah, misalnya saja untuk soal ketiga ini adalah soal isian pendek. Sebuah soalnya misalnya dalam lompat jauh, kaki yang digunakan untuk bertumpu adalah, di sini kita bisa pilih jenis soal yang akan kita berikan. Kita klik dulu tanda panah, kita pilih yang jawaban singkat. Nah, di sini karena jawaban singkat, maka di sini tidak muncul opsi A, B, C, D seperti yang soal sebelumnya. Dan untuk memberikan jawabannya, nanti kita berikan klik kunci jawaban. Kita bisa tambahkan jawabannya di sini. Misalnya jawabannya adalah kaki yang kuat. Dan apabila kita ingin memberikan nilai nantinya agar nilai itu terekap dengan sendirinya, maka karena jawaban singkat ini kita berikan poinnya 2. Untuk selanjutnya, apabila kita ingin menambahkan soal yang berikutnya, misalnya uraian, itu kita bisa menambahkan soal lagi. Misalnya di sini kita akan menambahkan uraian, maka kita pilih tanda tambah di sini. Misalnya kita buat soal nomor 4. Nah, di sini karena kita akan meminta siswa tersebut adalah mengerjakan soal uraian, maka opsi jawaban yang kita pilih adalah paragraf. Untuk berikutnya, jika kita ingin menambahkan jawaban, nah di sini maka kita, misalnya saja yang soal keempat ini adalah soal uraian, kita pilih paragraf di sini. Maka apabila kita ingin menyertakan kunci jawabannya, maka kita klik kunci jawaban. Nomor 4 adalah soal uraian atau pilihannya adalah paragraf. Di sini poinnya adalah 3. Masukkan jawabannya adalah teknik dasar permainan voli itu ada passing bawah, passing atas, smash, dan servis. Untuk setelan berikutnya, apabila kita
ingin menambahkan gambar per opsi, misalnya di sini ada pilihan untuk tambahkan gambar, atau apabila kita ingin sebuah soal itu kita berikan video dulu, maka di sini kita bisa tambahkan video. Dan untuk setelan selanjutnya, misalnya apabila responden tersebut harus menjawab suatu soal, maka di sini soal tersebut kita klik wajib diisi. Wajib diisi di sini maksudnya adalah ketika soal tersebut belum dikerjakan, maka responden tersebut tidak bisa melanjutkan atau mengerjakan angket atau soal atau kuesioner berikutnya. Setelahnya sama, kita isikan wajib diisi. Kemudian ini juga wajib diisi. Selesai, setelahnya sama, wajib diisi. Nah, di sini tadi adalah kunci jawabannya. Passing bawah, passing atas, smash, dan servis. Kita klik selesai. Ini adalah tampilan soal yang sudah kita buat, dan apabila kita ingin melihat atau tampilan ketika nanti kita akan berikan kepada responden atau siswa kita, soal yang kita berikan seperti ini bentuknya. Ulangan harian PJOK. Petunjuknya adalah berilah tanda silang pada jawaban yang benar. Di sini ada soal nomor 1, soal nomor 2, nomor 3, dan selanjutnya. Ini adalah tampilan ketika responden atau siswa kita menjawab soal. Nah, di sini tadi karena setelan kita wajib diisi, maka di sini ada peringatan atau notifikasi pertanyaan ini wajib diisi. Nah, ini adalah untuk selanjutnya, apabila soal ini atau angket atau kuesioner ini sudah selesai, maka kita kirimkan kepada responden atau siswa kita klik kirim. Kemudian kita bisa, apabila kita ingin memberikan melalui email, maka di sini kita bisa pilih tanda email. Kemudian kalau kita ingin membagikan melalui link, maka di sini link atau tautan, maka di sini kita bisa copy atau kita salin, kemudian nanti kita pastekan. Nah, ini kita copy atau kita salin, kemudian kita kirim atau kita pastekan di grup WA misalnya. Kemudian kalau kita ingin menampilkan dalam bentuk HTML, maka di sini kita klik salin, kemudian kita kirimkan di grup atau responden yang akan kita mintai data atau mengerjakan soal tersebut. Demikian mengenai Google Form sedikit. Apabila ada sesuatu yang ingin disampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.